Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan untuk Jurnal Kotim selengkapnya, kita akan saksikan sama-sama. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menjanjikan perbaikan jalan di kawasan pusat perbelanjaan Mentaya Sampit. Perbaikan jalan yang dinilai sudah tidak layak itu rencananya akan dilakukan pada tahun ini juga. Seorang residivis kasus narkoba yang baru saja menghirup udara bebas kembali ditangkap aparat Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur. Pria ini kedapatan menyimpan lebih dari setengah kilogram sabu yang diduga akan diedarkan di wilayah Sampit dan sekitarnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Timur meringkus 3 orang pelaku pencurian sepeda motor beserta 2 penadahnya. Aksi mereka terjadi di 3 titik berbeda di wilayah Kota Sampit. Nanti untuk pendalaman bisa disampaikan oleh Kepolisian Resor Kota Waringin Timur mengungkap 2 kasus tindak pidana asusila yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini telah berada dalam tahanan polisi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kekosongan belangko kartu tanda penduduk elektronik. Sebagai solusi sementara, warga yang membutuhkan identitas diri dapat mengajukan pencetakan biodata diri. Pada awal tahun 2025, tindak pidana yang ditangani Polres Kota Waringin Timur mengalami penurunan dari tahun lalu, dengan jumlah penyelesaian yang meningkat dari ratusan kasus yang ditangani didominasi oleh kasus pencurian. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur turun tangan membantu warga menyiram jalan di permukiman. Pembersihan ini merupakan bagian dari persiapan perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya oleh warga. Kerusakan jalan di kawasan pusat perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit sudah terjadi cukup lama. Permukaan jalan dipenuhi lubang serta genangan air yang menyulitkan aktivitas warga. Penambalan jalan memang pernah dilakukan, namun bersifat sementara dan tak bertahan lama, sehingga kerusakan kembali terulang. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, belum lama ini meninjau kondisi jalan tersebut. Ia menyebut jika kerusakan salah satunya disebabkan aktivitas bongkar muat dan penimbangan ikan di sekitar pasar. Tingginya kadar garam dari air bekas rendaman ikan yang tumpah ke jalan membuat konstruksi aspal jalan cepat rusak dan menimbulkan bau tak sedap. Haliki Nur menjanjikan akan memperbaiki jalan tersebut yang rencananya dilakukan pada tahun ini, termasuk melakukan penataan terhadap sistem bongkar muat dan penimbangan ikan. BPM juga tadi saya cek untuk supaya mengembalikan rantai dasar yang dari awal itu supaya tempat penimbangan ikan itu, karena ini jadi pertimbangan seharusnya kita itu di Sungai Jom sana, nanti akan jadi pertimbangan kita. Tapi paling tidak kita benahi, tidak bau, tidak kotor. Kalau jalannya seperti apa Pak PPM Pak? Tadi itu harusnya dikupas, nggak bisa dilapis itu karena itu kan air yang ikan itu kan ada asin dan semua nggak kuat itu kelapisan. Itu harus dasar cor itu dan diaspal nanti di atas. Tahun ini Pak atau kapan Pak? Tahun ini juga. Ya. Diberitakan sebelumnya, kondisi jalan yang rusak dan berbau tak sedap membuat banyak warga enggan berkunjung ke PPM Sampit. Kondisi itu membuat PPM Sampit menjadi sepi pengunjung dan berdampak pada menurunnya penghasilan para pedagang. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Baru 6 bulan meninggalkan jeruji penjara, seorang pria berinisial IA di Sampit kembali harus berurusan dengan hukum. IA diringkus polisi setelah tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar. Penggerebekan dilakukan polisi di rumah pelaku di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dari penggeledahan, petugas mendapati sabu seberat lebih dari 500 gram yang disembunyikan di dalam toples dan disimpan dalam lemari. Nilai ekonomi barang itu diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan pelaku di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Polisi masih melakukan pengembangan untuk melacak asal-usul sabu, serta mengungkap jaringan pelaku lain dan menangkap bandar besar di belakangnya. Adalah saudara AI yang tadi kita temukan barang bukti sebesar 501,7 gram. Ini merupakan residivis yang baru saja melaksanakan putusan ataupun menjalankan vonisnya. Ini baru bebas 6 bulan, kemudian melaksanakan lagi penjualan narkoba. Kalau pengakuan yang disampaikan dari hasil pemeriksaan itu baru kali ini setelah dia melaksanakan vonisnya, putusannya. Jadi setelah dia keluar, baru ini barang yang dia beli untuk diperdagangkan. Barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh AI ini yang cukup besar, 1,5 kilo, 500 gram ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya, yang kemudian dari hasil pengembangan dan saat ini masih kami kembangkan asal barang. Di waktu berdekatan, polisi juga menciduk seorang pengedar sabu berinisial IA yang berstatus sebagai perangkat desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu. Dari pelaku, petugas mengamankan sabu seberat 0,80 gram. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga pidana mati. Mashud Badarudin, Hayat TV. Maraknya aksi pencurian sepeda motor dalam beberapa pekan terakhir membuat resah warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap kasus yang melibatkan 3 pelaku pencurian serta 2 penadah itu. Pelaku pertama adalah WS, 36 tahun, seorang residivis yang kembali melakukan aksi pencurian di Jalan Kaca Piring, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Motor hasil curiannya dijual kepada penadah FI 25 tahun dengan harga 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah SDR 38 tahun yang membobol sebuah rumah kosong di Kecamatan Baamang dan menggasak sepeda motor dari dalam rumah. Sepeda motor itu lalu dijual kepada penadah PGS 20 tahun dengan nilai 3 juta rupiah. Polisi juga menangkap O, 20 tahun yang mencuri sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Berbeda dari pelaku lain, O menggunakan motor hasil curian untuk keperluan pribadi. Meski ketiga pencuri ini tidak berasal dari satu kelompok yang sama, namun pola aksinya terbilang mirip, yaitu memanfaatkan kelengahan korban untuk melancarkan aksinya. Terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kotim beserta Polsek jajaran. Untuk saat ini kami akan merilis yaitu terkait dengan pengungkapan tindak pidana pencurian motor. Untuk para pelaku ini tidak ada keterkaitan satu sama lain. Karena ada kesempatan aja sehingga pelaku ini melakukan tindak pidana tersebut. Tentang waktu kejadian, yang pertama itu di bulan April semua nih. Cuman hanya berbeda beberapa hari aja. Cuman untuk kaitan antara pelaku satu dengan yang lain ini tidak ada. Oke. Ya, bukan.
Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan 3 sepeda motor hasil curian para pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku pencurian dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara 2 penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dua pria yang menjadi tersangka dalam kasus berbeda ini terlihat hanya bisa pasrah saat digiring petugas. Keduanya diamankan setelah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur di 2 lokasi yang berbeda di wilayah Kota Waringin Timur. Tersangka pertama adalah RZ, 21 tahun. Ia ditangkap setelah melakukan perbuatan asusila terhadap korban yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa terjadi di Kecamatan Mentaya Hulu pada pertengahan tahun 2024. Dan RZ dibekuk petugas pada Februari 2025. Sementara tersangka kedua yakni M, 20 tahun. Ia juga melakukan aksi serupa terhadap korban yang masih berusia 15 tahun. Tindak pidana asusila tersebut terjadi pada Februari 2025 dan M ditangkap pada awal Maret tahun ini. Modus kedua pelaku terbilang mirip, mereka sama-sama menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban hamil. Rayuan itu digunakan untuk membujuk korban hingga mau menuruti keinginan pelaku. Di mana modusnya daripada pelaku ini sama dengan perkara sebelumnya, yaitu merayu korban dan akan bertanggung jawab ketika korban hamil atas perbuatan yang dilakukan. Di mana pelaku ini kita kenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tentang penetapan peraturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Akibat perbuatan yang telah dilakukan, kedua pelaku sama-sama dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman selama 15 tahun kurungan penjara menanti para pelaku. Kita bisa lanjut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pada bulan Maret 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur menerima 6.000 keping belangko EKTP dari Kementerian Dalam Negeri. Namun hanya dalam waktu sebulan, seluruhnya telah habis terdistribusi. Cepat habisnya persediaan belangko EKTP disebabkan karena tingginya permintaan, baik untuk pemohon baru maupun penggantian karena hilang atau rusak. Kepala Disduk Capil Kota Waringin Timur, Agus Tripurna Tangkas Siang menyebutkan, belum dilakukannya pengambilan belangko tambahan di pusat disebabkan karena efisiensi anggaran perjalanan dinas. Agar layanan tetap berjalan, masyarakat dapat mengajukan pencetakan biodata diri yang memiliki fungsi setara dengan EKTP. Meski demikian, Agus mengakui masih banyak lembaga maupun instansi pengguna jasa yang belum memahami fungsi biodata diri, sehingga tetap meminta EKTP dalam bentuk belangko. Kita masih belum mengajukan karena kita terkendala dengan efisiensi pendanaannya, pengurangan perjalanan dinas 50%. Kita siasati dengan pencetakan biodata, karena untuk pencetakan KTP sementara kita sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi biodata itu sama fungsinya dengan KTP, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau KTP itu ada belangkonya, kalau biodata itu hanya pakai kertas. Yang penting kan datanya aktif dan datanya valid, itu yang hanya saja kendalanya lembaga pengguna jasa lainnya itu masih belum familiar dengan biodata. Jadi mereka tetap meminta
mana KTP berbentuk belangkonya, mana KTP berbentuk belangko, itu yang selama ini saya dengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Terkait ketersediaan belangko, Agus menambahkan, jika Kabupaten Kota Waringin Timur idealnya memerlukan antara 20 hingga 30 ribu keping EKTP per tahun, namun jumlah yang diterima selalu jauh di bawah kebutuhan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selama periode Januari hingga Maret 2025, Polres Kota Waringin Timur telah menerima 113 laporan tindak pidana. Angka ini mengalami penurunan dibanding 3 bulan pertama tahun 2024 yang mencapai 146 laporan kasus. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain menyampaikan, dari total laporan yang masuk, sebesar 70% atau sebanyak 78 perkara telah diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara ini disebut meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Menurut Kapolres, jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan. Aksi pencurian tersebar di permukiman wilayah perkotaan hingga perkebunan. Kasus-kasus lain yang juga mendominasi adalah penganiayaan serta penipuan dan penggelapan. Trennya itu ada penurunan jumlah tindak pidana. Jadi untuk di tahun 2024 itu di triwulan pertama ada 146 kasus, sedangkan saat ini itu turun menjadi 113. Kemudian dari sisi penyelesaian itu juga meningkat. Yang tadi saya sampaikan bahwa dari 113 kasus dapat diselesaikan 78, pun tren kejahatan yang masih tinggi di Polres Kota Waringin Timur yang pertamanya adalah pencurian, baik itu pencurian dengan modus pemberatan ataupun dengan pencurian biasa. Kemudian dari sasarannya itu baik di pemukiman perkotaan sampai dengan perkebunan. Kemudian disusul dengan pidana penganiayaan serta penipuan penggelapan. Polres Kota Waringin Timur terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan aktif melaporkan segala bentuk tindak kejahatan kepada pihak kepolisian. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran, 6 petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur membantu warga menyiram jalan di Gang Murai. Gang yang berada di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang ini merupakan salah satu akses menuju kawasan perumahan Citra Karya Mandiri. Saat ini, kondisi jalan mengalami kerusakan dengan banyak terdapat lubang. Sebelum diperbaiki, petugas Damkarmat diminta membantu melakukan penyiraman untuk membersihkan badan jalan dari debu dan pasir, terutama pada titik jalan berlubang yang akan ditambal. Tak hanya petugas, warga juga turut terlibat dalam proses penyiraman. Mereka bergilir membantu menyemprot jalan yang akan diperbaiki. Pembersihan debu dan pasir merupakan langkah penting agar perbaikan jalan bisa lebih baik dan awet. Untuk siang ini kita tadi terima informasi dari warga Gang Murai minta bantuan untuk pembersihan jalan karena masyarakat di sini mau perbaikan jalan. Bang, ini ada berapa orang bang, berapa yang diterjunkan hari ini? Untuk hari ini kita mengerahkan kurang lebih 6 personil. Selain kebakaran, pemadam kebakaran sekarang juga bisa
ada penyelamatannya. Di luar itu juga misalkan kita ada pelayanan umum seperti ini juga akan kita bantu masyarakat selama itu ada permintaan ke kita. Inisiatif perbaikan jalan di Gang Murai merupakan upaya swadaya warga Perumahan Citra Karya Mandiri yang meliputi RT 30 serta RT 31 dan RT 38. Perbaikan jalan dilakukan dengan menambal lubang di badan jalan menggunakan cor semen. Warga bahu-membahu dalam proses pengadukan semen, pengangkutan material, hingga pengecoran di jalan berlubang. Inisiatif ini menunjukkan kepedulian dan solidaritas warga dalam mengatasi masalah lingkungan yang dilakukan secara mandiri. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, inilah bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.